Baik, oke. Sudah on kan? Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Semua sehat kan nih? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat ya? Baik, so hari ini apa topik kita hari ini? Sales process. Kita punya topik hari ini adalah Proton Six Step Sales Process. Oke. Di sini siapa yang orang baru katakan? Yang belum sampai setahun? Belum sampai setahun. Yang sudah setahun ini sudah 3 tahun. Roni ada setahun, Abang Li 3 tahun. Tapi ada 6 orang yang baru. Ada 4 orang. Musa berapa tahun sama Musa? 2 tahun. 2 tahun. Ya, yang lain tuh baru ada 4, 5 orang baru. Oke? So hari ini kita sama-sama belajar. Boleh? Ya, bukan hanya kamu belajar, saya pun belajar juga. Oke? Boleh ya? So kita sama-sama belajar ya, oke? Boleh ya? Boleh. So kita akan belajar hari ini 6 langkah ataupun 6 step ataupun 6 step sales process. Kenapa kita perlu belajar benda ini? Siapa boleh bagi tahu? Siapa yang boleh bagi tahu saya kenapa kita perlu belajar ini? Dan ataupun dalam arti kata lain, kenapa kita harus tahu step-step ini? Supaya apa, Abang Li? Supaya kita boleh closing customer lah. Oke. Abang Li satu, supaya kita boleh closing customer. Ya? Sebab dari langkah pertama sampai langkah yang terakhir akan menentukan sama ada customer itu jadi ataupun tidak. Oke? Oke, Roni, kira-kira apa Roni? Roni punya pandangan lah. Roni punya pandangan, kenapa kita perlu ada satu standard sales process? Oke, kalau dengan langkah-langkah nih yang 6 langkah nih, saya rasa dia lebih proper lah. Lebih proper. Lebih proper daripada start kita mula jumpa customer sampailah kita closing sampai kita deliver kereta itu. Mantap, bagilah semangat Roni. Ya. Maksudnya supaya kita ada satu keseragaman. Oke, cobalah kalau benda ini tak ada. Roni dengan stylenya, si Risma dengan stylenya, si Epi dengan stylenya, huru hara kita. Ya, jadi dia punya nanti orang bilang apa Pak Proton nih? Ya tak ada kelas, tak ada standar langsung. Buat benda semua sembrono. So that's why kita kena ada benda ini untuk apa? Satu, supaya memastikan keseragaman di antara semua sales advisor di Proton. Ya, supaya apa? Supaya satu. Objektif yang pertama adalah supaya satu kita deliver excellent customer service to the customer. Yang kedua, supaya customer puas hati dengan kita punya layanan ataupun kita punya service ataupun kita punya perkhidmatan. Yang akhirnya yang ketiga, customer setuju beli kereta dengan Proton. Oke, itu ya. So kita mesti tahu guys, kita mesti tahu kenapa benda yang dibuat ya. Setiap SOP atau setiap prosedur dibuat itu ada tujuannya. Oke? Supaya yang tadilah yang kita punya objektif tadi. Supaya yang pertama ada apa tadi? Keseragaman. Yang kedua, ada panduan yang jelas. Arah yang jelas kepada semua sales advisor macam mana cara kita nak handle customer, melayan customer kita. Ya, dengan cara yang proper, Abang Roni bilang. Oke? Yang ketiga apa? Untuk memastikan semua outlet Proton, semua SE deliver excellent customer service. Kenapa customer service itu penting? Sebab kalau customer komplain, kita punya branding akan jatuh. Tapi kalau customer puji, branding kita akan naik. Bukan hanya Proton punya branding, outlet punya branding, outlet punya nama, SE punya nama. Sebab branding ini adalah satu modal kita yang kita akan guna selama-lamanya selagi kita jual kereta. Abang Sarin mau jual kereta sementara atau kalau boleh lama sampai pencen? Memang mau lama. Lama ya. Sebab itu SOP ini direka khas supaya kita semua dalam keadaan ataupun memberikan servis yang terbaik kepada customer kita. Boleh ya? Oke. Now, ada 6 step tadi kan? Ya. Oke. Step yang pertama apa guys? Welcome. Step yang kedua? Consult ya. Oke, nanti kita perincikan lagi ya. Nanti kita perincikan lagi apa makna consult nih ya Roni. Oke. Yang ketiga guys. Product
presentation. Oke, product presentation. Yang keempat apa? Closing deal. Apa? Closing deal. Ah? Closing deal. Oh, closing deal. Yang kelima apa? Deliver sudah kita, cepatnya deliver. Oke, yang keenam apa? Follow up. Oke, baik. Kita akan belajar sama-sama. Kita akan terangkan sama-sama setiap step ini. Apa tujuannya dan apa yang perlu kita lakukan pada setiap step-step yang telah kita sebut tadi. Boleh ya? Boleh. Oke. Yang pertama tadi apa, tim? Oke, welcome. Tolong dulu satu orang, siapa boleh kasih penerangan. Apa itu welcome? Apa yang kita perlu buat? Apa yang kita perlu lakukan? Apa yang perlu kita ucapkan? Apa yang dimaksudkan? Proses tadi itu. Oke, proses welcome. Oke, siapa yang boleh? Angkat tangan. Yang boleh. Oh, siapa ini? Abang Li? Abang Li, bagilah semangat Abang Li kita. Oke, Abang Li, coba Abang Li. Oke, terangkan sedikit Abang Li, apa itu yang dimaksudkan sebagai welcome dan apa tujuannya Abang Li? Kenapa kita perlu welcome customer? Oke, welcome. Customer boleh datang showroom kita. Oke, kita akan berdiri di pintu, kita buka. Kita sebagai sales advisor, kita mesti mau hormat customer. Kita mesti mau say, hello boss, welcome to Foodloy. Oke. Lepas tu kita jemput dia. Belum lagi jemput lah, kita kasih kenal diri dulu. Introduce ourselves. Oke. Baik, lepas tu? Baik. Lepas tu kita pakai cerita banyak. Kita jemput customer masuk duduk dulu. Oke. Lepas tu kita kasih tahu customer kita ada kopi, ada minum, minuman lah. Ya. Kita kasih selesa customer duduk dulu. Mantap. Mantap Abang Li. Ya. Oke, tolong Abang Li tadi siapa yang boleh kasih lebih terperinci lagi tentang kita punya dialog tuh. Macam mana kita mau cakap sama customer? Ada yang boleh kasih role play kah? Oke. Contohlah saya customer. Siapa yang boleh role play? Abang Li, silakan Abang Li. Oke, Abang role play dulu. Abang role play. Sini, Abang sini. Saya contohlah saya customer kan? Contohlah saya customer. Oke, Abang Li sini. Oke. Katakanlah saya customer nih Bang Li. Ini pintu kita showroom Bang Li ya. Oke, saya customer lah contoh ya. Saya masuk showroom. Oke. Oke. Morning Tuan. Oke. Welcome to Foodloy Proton. Oke. Aku sebagai sales advisor Li. Oke. Boleh bos tutup dulu? Thank you. Oke, guys, tengok Abang Li tadi ada yang kurang kah atau macam mana? Oke. Boleh ya? Boleh kah? Abang Yus boleh kah? Cuma penggunaan aku tuh beli saya. Iya. Aku jam Oke, saya. Saya. Abang Li tadi bilang aku. Ya jadi kita ubah Abang Li ya. Oke, saya. Jadi maksudnya kita ubah pula, kita ubah. Oke, Abang Rashid, kamu Abang Rashid kan? Abang Rashid ubah. Testing. Oke, kita improve daripada Abang Li tadi. Oke, Bang, cepat Bang. Ya, silakan. Ya. Oke, coba oke. Oke, anggaplah saya customer datang ya. Mau tengok kereta. Ya, assalamualaikum. Boleh saya bantu Cik? Aduh. Oke. Boleh. Guys, saya mau ajar sedikit ya. Masa kita buat greeting, ingat ya, badan kita apa saya bilang tadi? Tegak. Badan tegak ya. Oke. Jangan. Macam tadi Abang Rashid dia begini. Oke, masa kita jemput customer masuk dalam showroom, kita mesti dalam keadaan body posture yang baik. Betul ya? Betul. Yang bila kamu begini, kamu tidak nampak berkeyakinan. Dia mesti mau satu body posture yang berkeyakinan. Tuan, selamat pagi Tuan. Selamat datang ke Proton Foodloy Tawau. Saya Samsir. Hari ini saya sales advisor Anda atau Tuan. Hari ini saya adalah sales advisor Tuan. Saya siap untuk membantu Tuan. Gitu ya. Body posture kita mesti oke, mesti tegap ya guys. Body posture kita tegap. Lepas tu kita buat apa dengan customer? Lepas tu
Kita jemput dia duduk. Oke. Orang kasihan baru turun dari kereta, penat-penat atau apa, kasih dia bernafas dulu. Kasih dia duduk bagus-bagus. Lepas tu kita apa dia? Apa? Offer dia minuman, offer dia refreshment. Mana kau tahu ya, orang tu haus, orang tu tidak apa? Kita offer saja. Dia kenyangkah, dia tidak haus kah, apakah? Dia tidak minum kah? Offer saja. Ya, yang penting kita offer. Tanda respect kita kepada customer itu. Boleh guys ya? Boleh. Alright, itu yang pertama. Saya rasa semua boleh paham dan saya tengok semua oke. Dan sekarang kita move to apa itu? Step number berapa guys? Step number 2. Oke. Step number 2 guys. Siapa yang boleh bantu? Oke, step number 2. Oke. Setelah customer kita kasih duduk sama dia santai-santai minum. Janganlah time dia masih menikmati minuman. Tengoklah dia kalau dia menikmati betul. Janganlah terus kita cerita. Oke, minum bang, silakan bang, minum bang. Oke, cukup bang. Tambah lagi. Nah, kalau dia bilang cukup, oke, abang, oke sudah. Boleh kita mulakan kita punya discussion. Nah, kalau dia bilang oke, boleh sudah. Baru kita pergi step number 2, yaitu step consult. Guys, pastikan customer dalam keadaan yang selesa dan ready untuk berdiskus. Jangan kamu buat ini step consult dalam keadaan customer belum ready. Dia masih kepanasan kah, masih menikmati aircon kah? Jangan kasih dia relax betul-betul. Ingat, kita ada 30 menit untuk tahan customer di showroom, ya. Jadi pastikan dia dalam keadaan yang cukup selesa, ready untuk discussion, ready untuk kita memulakan conversation, baru kamu mula. Dan always tanya customer, puan, oke sudah? Tuan Haji, oke sudah? Mr, Sir, Madam, oke? Are you ready for discussion? Boleh kita mulakan? Begitu. Kalau bilang, oke boleh, baru kita cerita. Oke, sekarang baru kita masuk step number 2, yaitu consult. Oke, siapa guys? Boleh? Oke, bagi semangat untuk Musa kita. Oke, bos. Kalau consult adalah sesi rundingan atau mengenal pasti customer kereta apa yang dia mau. Oke. Baik dari berdasarkan gajinya, berapa loannya, berapa tahun, CCM-nya, dan dia punya interest di. Oke. Ada siapa boleh tambah lagi? Tambah. Kalau ada rasa mau kasih lagi dia, ada mau tambah? Ya. Mungkin Musa punya experience sudah oke, tapi kamu rasa ada yang kurang. Boleh tambah sedikit? Boleh, no problem. Mungkin Risma mau tambah? Belum. Oke, mungkin abang Syarin. Silakan sama Syarin tambah lagi. Ya, sebagai tambahan bos, sampai kita berunding bercerita dan kita juga bawa template kita dan juga price list. Oke. Dia boleh tahu latar belakangnya, bercerita dia punya dia mau CCM apa, kereta apa, yang kita boleh tunjukkan. Gambar-gambar. Ya. Maksudnya apa tuh guys? Kita perlukan apa? Alat bantu. Alat bantu ataupun kita panggil dalam kita punya istilah sales tools. So sales tools ini merupakan apa? Contoh price list kena ada. Ya, supaya customer tahu on the road-nya berapa, kalau 90% loan berapa deposit, berapa installment, berapa tahun, berapa dia punya estimate interest, kan? Kita tahu sudah. Kemudian yang kedua apa? Kita mesti ada itu apa? Calculator untuk kita tolong dia kira. Ya, ataupun yang ketiga apa lagi? Kita perlukan paling tidak ada leaflet. Tapi sekarang leaflet kita kurang, kita pakai e-brochure. Boleh send sama dia. Jadi kita dapat dia punya phone number. Betul enggak? Send sama dia dapat benar. Jadi dia boleh ya. Jadi sekarang boleh juga kita pakai yang kita sudah siapkan di atas meja, atau dalam masa yang sama kamu pun boleh forward sama customer ya. E-brochure ya. Pastikan kamu ada simpan itu yang PDF tuh. Ya, kamu send sama customer. Kadang-kadang customer ini kita cakap dia lupa. Tapi kalau dia di rumah santai-santai tengok TV, sudah selesai makan apa semua, dia boleh buka, dia boleh go through line by line slowly, and supaya dia boleh ada orang bilang better understanding on the product. Oke? Boleh kan? Itu kita panggil consult ya. Jadi consult adalah satu proses di mana kita mengenal pasti apa kereta yang customer mau. Pertama. Dan bukan hanya mau, tapi yang sesuai dengan kelayakan gaji yang dia ada, sesuai dengan size keluarga yang dia ada. Ya.
Contohlah orang bujang baru kerja, contohlah cikgu baru kerja, umur baru 26 tahun, tiba-tiba mau Exora. Kan? Mungkin kita boleh, Tuhan, boleh saya tahu cik, kenapa kita ambil Exora ya? Minta maaf ya. Oh, kalau dia bilang, ini saja mau pergi kerja. Ngam gak? Tidak. Kan? Sementara kamu nampak, oh gajinya ini 3.000 lebih Pak ini. Boleh X50 nih. Sebab itu dalam proses call satu, kamu ambil ini satu peluang di mana kamu boleh tengok, dan bukan kita mau ambil kesempatan dengan customer, tapi kita advise dia apa kereta yang sesuai keperluan dia. Contoh, satu keluarga datang, tiba-tiba datang 4-5 orang dengan anak-anak kecil, mau Proton Saga, tapi dia punya dokumen boleh Exora. Puan, Saga memang bagus, tapi kalau boleh saya cadangkan, saya rasa pada pandangan saya, dengan Tuan punya size keluarga yang ada begini, saya rasa paling ngam Exora tahu. Bukan hanya mengenal pasti, tapi kita juga advice apa kereta yang sesuai untuk keperluan keluarganya dan apa kereta yang layak untuk dia beli. Boleh? Ya. Jadi ini penting, ini proses penting. Oke, guys, yang ketiga apa? Oke. Yang ketiga. Produk apa? Product presentation. Boleh satu orang terangkan apa itu product presentation? Kenapa dia harus dibuat? Dan bagaimana cara kita nak buat itu product presentation? I think itu cara kita buat product presentation itu nanti kita untuk lain sesi lah ya. Sebab kita perlukan satu kereta dan saya akan show, saya akan guide, saya akan explain macam mana kita buat. Orang bilang masa kita buat presentation tu pun ada dia punya SOP. Tidak boleh sembarang-sembarang tu. Ya. Contoh, anggap ini kereta lah ya. Anggap ini kereta ya, ini ya. Oke. Display di showroom, contoh ini display. Ini kepala. Kita mau daripada sini kah atau daripada kiri? Dari kanan. Kiri. Kiri. Ingat ya. Contoh ini kereta ya, ini kereta ini ya. Oke, ini depannya pemandu, passenger, bonetnya. Oke, begitu. Kita kena bergerak daripada depan. Oke, depan. Oke. Terangkan apa yang istimewa depan, apa pakaian lampunya, apanya, apa yang membedakan dengan model lama, model baru, apa yang kita boleh highlight poin-poinnya itu, yang dia punya killer point. Oke. Lepas daripada sini, boleh kita buka engine? Boleh juga langsung buka ataupun nanti langsung boleh. Oke, boleh ya. So kita pusing, Puan tengok Tuan, tayarnya Masya Allah. Ini kalau kita ambil premium X50, tayarnya berapa size? Kan kalau eksekutif dia kecil sedikit, kalau standard lagi kecil. Contoh kan? Oke. Jadi kita sudah nampak tayar, apa lagi kita nampak? Allah Tuan, kalau dari tepi dia punya pandangan, wow mantap. Oke, begitu kan? Lepas tu bawa dia pusing, bukakan dia itu pintu. Itu so dia ajak dia masuk dalam kereta. So dia boleh feel kita punya interior. Kan tengok Puan. Jadi masa itu kita di mana? Kita di mana masa itu? Kita di tepi dia, ya. Jangan begini. Kita kena di tepinya begini. Puan. Oke, begini. Buka. Nanti kita buat next time, ya. Kita buat oke. Terangkan dia punya kompartmen bla 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 semua itu ya. Lepas itu dia keluar, kita gustan, kita ke belakang. Silakan Tuan. Oke, dia tengok Tuan. Belakang dia punya tempat passenger, wah luas. Silakan masuk Tuan. Dia tengok, wah luas ya. Oke. Oke, lepas tu jalan lagi ke belakang, ke mana? Ke bonnet. Tengok Tuan, kita punya pesona nih Tuan. Luas, berapa liter? Explain. Boleh muat berapa luggage? Boleh muat berapa apa itu? Golf set. Lepas tu tutup itu bonnet. Nampak dari belakang. Nampak Tuan? Mantap kan? Seksi kan? Pusing satu kali lagi. Nah, nampak Tuan? Begini. Oke, ini. Kasih pusing dia. Lepas tu kalau tadi kita belum, bagusnya yang buka tu nanti last. Ya, yang buka bonnet itu last lah. Kalau enggak sudah tengok buka tutup jangan last. Kasih dia last. Sampai sini Pak. Tengok lagi sekali, lepas tu buka. Explain. Oke? Boleh? Tapi itu nanti next lah ya. Next ya kita di apa depan kereta. Baik.
Lepas kita buat product presentation, apa lagi kita buat? Dalam product presentation, apa dia? Belum lagi. Ada satu step kita lupa. Kita baru terangkan, kasih nampak kereta. Dia belum test drive. Kata orang tak cuba tak tahu. Atau belum coba belum tahu. Kalau mau tahu mesti coba. Sebab kalau dia sudah pandu, kamu experience, masa kita selalu buat test drive event kan? Apa komen customer selepas dia keluar? Padu. Wih, ini kereta luar biasa, mantap, selesa. Interior cantik, ekornya kuat, bla bla bla, semua customer. Ada jawaban sudah. Terus kita tahu dia minat atau tidak? Betul tidak kan? Kalau setakat kita terangkan dia belum rasa, macam contoh lah, Bang, kita kasih bilang, Bang, kau pergi sana itu restoran, dia punya nasi lalap memang mantap. Power kah itu? Tidak. Ya, ada power tapi kurang. Ya, ada kurang. Ya, power ada tapi kurang. Ya, sekejap bagi training, sekejap. Ya, oke. Boleh ya? Jadi, tapi kalau kita bawa dia pergi restoran tuh, dia rasa sendiri itu nasi lalap, apa macam? Lagi puas hati. Baru bilang, memang mantap seperti yang kau kata. Memang luar biasa. Jadi, mesti kita sedaya upaya usaha. Sebab, kalau orang sudah, masa kita buat product presentation, mungkin baru 50%. Mantap ya? Oke ya. Itu cuma dari segi luar. Tapi kalau dia sudah test drive, insya Allah dia keluar saja 90% close. Cuma dia mau beli itu masakah atau tidak? Tapi in future, dengan dia tahu itu kereta memang mantap dan dia sudah sedia beli kereta dan kita punya servis dari awal sampai dia test drive memang mantul, besok lusa, Epi, itu hari yang abang test drive tuh on, kan mungkin bukan besok, mungkin bukan hari ini, tapi lain datang. Ya, tapi nanti kita juga macam mana supaya kita boleh close dia pada hari yang sama. Boleh guys ya? So, product presentation campur test drive sangat penting untuk membantu kita closing itu customer. Boleh clear? Alright. Oke, selepas tu kita pun bawa dia masuk showroom. Lepas tu, silakan dia duduk, ajak dia lagi satu kali minum sambil cicit-cicit. Langsung apa kita buat? Closing deal. Oke? Sebab psikologi punya survey, kalau orang sudah masuk showroom kita, memang dia ada intention. Memang dia ada niat untuk beli kereta. Dia bukan jalan-jalan cuci mata. Showroom bukan tempat cuci mata. Tidak ada yang kita boleh cuci mata di situ. Ya, ini memang mau beli kereta. Jadi ingat step yang keempat ini. Kita mesti mau close dia. Kasih close dia. Supaya apa? Kita kan sales advisor. Kita ada target. Kita mau jual kereta supaya kita ada income. Kan supaya kita pun boleh bantu customer dapat kereta kan, Jadi paling penting kita mesti mau close. Ingat guys, the moment dia keluar daripada showroom tanpa buat booking, tanpa buat tempahan, bye bye. Lepas tu dia pergi Poro 2 lagi test drive, mampus habis kita. Lepas tu dia sudah test drive X50, nantilah abang pikir-pikir dulu, jalan dia pergi sana pula Honda. Dia test drive HRV baru. Di sana pula dia punya closing mantap. Habis sudah kita. Paham? Jadi kita mesti mau on the spot kasih close dia. Dia masuk, bang. Macam mana tadi abang punya test drive? Mantap bang, Macam mana X50 bang? Memang terbaik. Semua. Bang, bang. Thank you very much bang. Abang telah membuat keputusan yang sangat tepat hari ini. Abang sudah test drive kami punya X50. Puji sikit X50. SUV terlaris di Malaysia. Setiap bulan bang 3.000 4.000 unit terjual. Inilah kereta viral. Inilah kereta yang nomor 1 punya SUV di Malaysia. Tahan ya bang. Abang telah membuat pilihan tepat. Bang. Bang, sekarang saya perlukan abang punya IC dan booking fee RM500 untuk kita buat tempahan. Kita lock itu kereta. Kebetulan bang ada ready stock di sana. Silakan. Tinggal pilih. Boleh bang ya? Jangan kasih customer berpikir panjang. Jangan.
Nanti keluar ada sudah virus. Apalah kau beli itu kereta tidak bagus lah ini. Jadi sebelum dia terkena virus, kita kasih dia close dulu. Boleh guys ya? Oke, jadi ambil IC-nya, fotokopi IC-nya, fotostat IC-nya. Lepas itu ambil dia booking fee, isikan dia VS. Lepas itu get customer sign, kamu sign, dan manager sign. Settle. Lepas itu kita hantar customer pergi sampai kereta. Boleh ya? Sampai kereta, bukakan pintu. Ya, selamatkan dia. Tanya bang, ada abang telah buat pilihan tepat ya. Silakan bang. Ingat ya, guys. Kalau boleh saya kasih kamu recommendation ya. Always hantar customer sampai kereta. Hantar. Dan jangan kamu masuk showroom sebelum customer hilang dari pandangan kita. Powerful. Ini step very powerful. Orang rasa orang rasa dihargai. Apalagi kalau yang datang itu lopan-lopan, toke-toke pakai ninja key. Kita tidak biasakan orangnya, tidak. Tapi biasanya orang yang pakai kereta-kereta bagus nih, dia memang mau apa, Pak? Buka. Jadi jangan di pintu saja guys, jangan di pintu ya. Selepas dia booking itu kita kasih dia balikan, bukakan dia pintu, silakan tuan, oke, jalan. Kalau panas ambil payung, ya, bawa dia, escort dia sampai kereta. Terima kasih tuan datang, ya. Oke, harap dokumen tuan kasih WhatsApp saya PDF, saya urus cepat. Oke tuan, thank you tuan, ya. Makasih banyak. Besar. Kasih dia jalan, pusing. Tunggu ya. Dia pusing sana. Kamu pernah tengok di Disneyland Tokyo ataupun Disneyland Amerika? Atau di mana-mana Disneyland? Ada penyambut tamu. Kan? Menyambut. Hai, selamat datang, welcome to Disneyland, bla bla sampai ya. Sampai pulang pun, thank you sir, thank you for coming, please come again. Kau suka tak suka, kau address ke dia, kau tidak address ke dia tetap buat kerja yang sama. Ya, how powerful ingat guys, ha? First dia masuk greeting, memainkan peran yang sangat penting. Kadang-kadang kita buat silap masa greeting, masa product presentation dan sebagainya, ya. Kadang-kadang. Tapi ingat, closing itu namanya juga closing. Jangan silap. Recover balik whatever kesilapan yang kita buat daripada step 1, step 2, step 3, step 4 tadi. Recover dengan memberikan closing yang terbaik. Booking, lepas itu hantar pergi kereta. Terima kasih Tuan. Thank you Tuan Haji. Terima kasih Puan. Thank you. Ya, sampai dia hilang daripada pandangan. Ingat ya, jangan biar dia jalan kereta kau masuk dalam showroom. Hantar dia sampai kereta, bukakan pintu, ucap terima kasih. Ingat, jangan lupa selalu ucap terima kasih sama customer-nya. Buka pintu. Jalan baik. Senyum. Oke, ya. Macam mana lah cara kamu, ya. Orang rasa dihargai kan? Rasa dihargai. Ya, lepas itu dia tidak pikir sudah. Lepas itu kalaupun dia pergi tempat lain, tapi kita punya layanan super mantap, terkesan di hati. Macam mana pun dia punya produk presentasi luar biasa, dia tetap ingat CP. Sebab kita punya layanan sama dia. Kamu pernah rasa gak? Kita sendiri bahkan, saya kadang-kadang kan masuk kedai-kedai, tengok-tengok baju saya pun, bukannya beli, tengok saja. Tapi itu budak kita try, dia tolong, dia tidak cerewet, dia pelayan kita bagus-bagus. Apa perasaanmu kalau kau tidak beli sama dia? Rasa bersalah kan? Kita feel guilty bang. Betulkah Arisma? Kau masuk satu tempat di butik, kau tes ini, kau rasa, kecuali kau tidak ada malu lah. Tapi kalau kita ini ada malu, sudah 3-4 baju buku tori, takkanlah tidak. Kadang-kadang kan kita terbeli benda-benda yang tidak sepatutnya kita beli, sebab kita masih ada. Tapi karena simpati dengan orang itu yang selain dengan bagus, tidak sampai hati bah kita mau reject dia, betul tak? Jadi terpaksa kita beli. Jadi step number 1, step number 2, step number 3, number 4 sangat penting untuk menentukan kejayaan closing kita. Boleh guys ya? Oke, lepas closing dia hantar dokumen, kita dapat dokumen, kita hantar pergi bank, bla bla bla, approve, dia sign agreement, apa semua. Lepas itu dia bayar down payment, kita layan bagus-bagus, as usual, ikut itu proses balik. Lepas itu akhirnya kereta pun sampai. Now sampai kita step yang kelima, yaitu step apa tadi? Deliver. Apa dia guys? Deliver. Oke, baik.
Sebelum kita deliver, apakah langkah-langkah atau apakah benda-benda yang kita perlu buat atau perhatikan supaya kita punya delivery ini menjadi satu momen yang istimewa, momen yang sangat berharga, momen di mana dia rasa dihargai, sehingga dia ingat kita selama-lamanya. Oke, siapa boleh? Ya? Saya, bos. Oke, bagi semangat Tepi. Oke, yang pertama. Sebelum kita deliver, pastikan kita bawa cuci dulu kereta customer. Sudah kita cuci. PDI proses lah. PDI Oke. proses lah. Oke. Sudah PDI, sudah dicuci apa semua, kita akan keliling kereta, kita akan double check. Tengok ada calar ke atau tidak, tire pressure ada baik ke atau tidak, signal kiri kanan function atau tidak, lampu LED, aircon, kalau radio cek radio on atau tidak. Kalau Oke, channel bagus. radio tidak tersusun, Ya. kita tolong settingkan sendiri. Setkan semua. Oke, baik. Kita Lagi. settingkan balik semua. Oke. Lepas itu tengok, paling penting saya rasa satu bab adalah bagian bonet belakang. Oke. Kita akan tengok, mesti tengok daripada ada jack atau tidak free yang disediakan. Pastikan semua ada. Oke. Ya, Tools-toolsnya. saya Baik. tools apa Oke. semua. Lepas itu sudah sesuai apa semua, baru kita masukkan dalam kita punya bilik deliver bay. Oke. Sudah kita masukkan dalam deliver bay, ini pun paling penting juga, bos. Oke. Bilik deliver bay ni kita mesti tengok dalam keadaan bersih satu, lampu mesti on semua. Oke. Aircon pun kita mesti Aircon kasih. kena ada berkasa itu supaya customer selesa. selesa. Oke, lagi. Jadi bila customer masuk dia cakap wow, tidak sangka. Luar biasa. Saya cuma beli saga saja, Ah. tapi layanan tempatnya memang dibagi spesial ini. Mantap. Oke. Lagi. Oke. Baik ya. Jadi kita akan pastikan kereta tip top, delivery bay pun tip top. Dan kalau tiba-tiba customer tu bilang, anu babi, ini kereta untuk kakakmu ini, hari jadinya. Tiung. Jadi kita handle sama customer. Mungkin ada balloon sedikit, ya. Mungkin ada cake, small cake sedikit, Ya, bagi-bagi. bunga sedikit, standby. Ya, ataupun anu BDP, anniversary kami. Jadi bang, ini kereta bang sebenarnya sebelum deliver lah ya. Bang, ini kereta deliver bang, ada apa-apa kah bang? Ada birthday kasih kakak, apakah anniversary kan ini bang, hadiah kan ini bang, apa kan? Oke, buat begitu. Jadi tanya dia supaya kita boleh prepare something extraordinary. Tidak perlu mahal, tapi yang penting arrangement tuh luar biasa. Oke, boleh kan? Boleh. Jadi ya, oke. Semasa delivery pula apa yang perlu kita buat? Oke lah, semua sudah bersih, semua sudah mantap. Oke, semua tinggal tunggu customer. Oke, sekarang customer sampai, kita ready mau deliver. Apa yang kita perlu buat? Masa delivery itu apa yang kita perlu buat? Yang pertama apa? Ingat, Kita mesti pasang satu musik juga. musik Yang happy. yang ceria, musik yang rancak, yang tanda satu kegembiraan. Betul tak? Betul. Ya jadi customer ingat tuh. Itu yang saya bilang tadi, tanya dia mana tahu itu untuk birthday. Sediakan lagu birthday. Kita ada sound system, sediakan dia lagu birthday. Alangkah indahnya kalau time deliver tuh happy birthday to you. Woi. Dan paling minimum berapa orang? 5 orang. Oke, siapa itu? SE, Siari, Manager. saya, service manager. Oke. Kalau ada tambah 2-3 lagi macam mana? Boleh Lagi bagus. The more the merrier. Lagi ramai lagi meriah. Bayangkan kalau ada 10 orang sana. Kita namanya juga delivery ceremony. Kan? Lepas itu apa? Masa kita anu? Tepuk tangan. Ucap tahniah kepada customer, ya. Jadi saya pun boleh kasih edify kamu, ya. Terima kasih bang, terima kasih Tuan Haji sudah ambil kereta dengan kami Folkloid Tawau, dan terima kasih sudah berurusan dengan Evi. Evi ini merupakan top sales advisor kami. Jadi dikasih up lagi. Jadi yang jual 2 pun kita bilang top. Yang pertama doa, yang kedua kita edify. Nah, jadi bang, in future kalau ada keluarga, saudara mara, jiran sebagainya, tolong introduce sama Epi SE-nya. Jadi di situ kita bertukar-tukar. Macam kami yang belum pertama kali jumpa dia, kami pun tukar-tukar business card. Yang service manager pun kasih dia business card. Kalau ada apa-apa, telepon kami. Betul tak ya? Betul. So
itu adalah satu proses yang di mana satu peluang untuk kita menutup mungkin ada kelemahan dari step 1, step 2, step 3, step 4. Step 4 ya, 4. Sekarang 5 kan? Okey, 5 kan? 4 step ini mungkin ada sedikit isu-isu di situ, ataupun mungkin stoknya terlampau lambat sebab mungkin ada apa? On board register. Kita di Malaysia ni kena ada on board register kan? Lambat sampai. Jadi delivery ceremony adalah satu peluang untuk kita recover. Kita recover kesilapan-kesilapan ataupun sesuatu yang kurang menyenangkan bagi customer. Kita buat kau-kau di situ. Ya, boleh guys ya? Boleh. Sampai to the extent kalau kamu mau kasih hamper ke apa, kita buat di situ. Ya, okey, boleh, clear. Selepas deliver, apa lagi step yang terakhir? Follow up. Apakah step ni? Apakah yang dimaksud dengan follow up ni? Kenapa kita kena buat follow up ni? Okey, apa benefitnya? Okey. Saya bos. Okey, follow up ni bos. Bagi semangat lah, Abang Yus. Okey, Abang Yus. Okey. Follow up ni bos, kita tujuan dia untuk memastikan kereta yang customer terima. Okey, sebelum tu, follow up ni macam mana kita buat? Kita telefon bos. Oh, telefon customer. Okey. Okey, kita pastikan kereta yang customer dapat tu dalam keadaan baik ataupun tidak. Itu Okey. satu bos. Okey, satu. Yang kedua, Baik. kita juga mau tahu tahap kepuasan hati customer itu terhadap kita punya facility dan kereta yang dia terima tadi. Okey. Okey, yang ketiga yang paling penting kita punya kita panggil keep in touch dengan dia. Okey. Kita sentiasa berhubung dengan customer. Baik. Ya. So, itu tadi, betul. Tepuk tangan tu Abang Yus. Memastikan kereta dalam kondisi yang baik. Ya. Untuk mengetahui tahap kepuasannya terhadap servis kita, facility kita yang ada. Ya. Supaya kita boleh ambil apa? Ambil langkah-langkah yang perlu untuk memperbaiki di masa hadapan, atau jikalau customer tu tidak happy ataupun ada sesuatu yang tidak okey dengan itu kereta, kita boleh ambil langkah-langkah rectification dengan pantas. Boleh clear? Okey. So guys, itulah tadi 6 proses, 6 langkah atau 6 step dalam sales proses di Proton ya. Macam kita bilang tadi, kenapa kita perlu ada ini? Untuk set keseragaman. Ya. Supaya satu guidance, satu panduan kepada semua. Yang ketiga, memastikan supaya kita semua memberikan servis yang terbaik kepada customer kita, supaya menaikkan branding sales advisor, menaikkan branding outlet kita, dan akhirnya menaikkan branding Proton. Okey, boleh? So macam mana sesi hari ini? Mantap? Boleh ya? So saya harap, kita semua harap dengan refresher training yang singkat pada petang ini dapat orang bilang menyegarkan semula kita punya ingatan. Ya, kadang-kadang kita pada lupa kan? Betul. Oh iya pula tahu aku lupa buat itu, aku lupa ini. Jadi kita segarkan kembali ya. Supaya kita lebih alert, kita tidak lupa, dan akhirnya kita sentiasa dalam keadaan yang terbaik ketika memberi perkhidmatan kepada customer-customer kita. Okey, boleh? Boleh. So, sekian untuk hari ini. Sampai kita jumpa di lain kesempatan, lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you. Okay guys. Attendance semua selesai attendance? Sudah attendance semua selesai ya? Okay. Alright, thank you. Bye. Okay. Walaupun lakonan Macam menjadi. Tapi macam menjadi.